Bagaimana kabar kalian hari ini? Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah di hari Rabu ini. Dan seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, betapa indahnya, betapa bertambah-tambah terus cinta Tuhan kepada kita sepanjang hari kita bisa merasakannya. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya teman kita akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah sertai kami sampai saat ini. Saat ini kami mau ibadah. Tuhan Sertai kami semua. sertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita dengan mengangkat sebuah pujian. Wah, 3 lagu berturut-turut akan kita nyanyikan ya. Pertama kita nyanyikan dulu Belahai Gajah yang Panjang. Lalu kita sambung dengan lagu Kambing Bembek. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Ayo semuanya sambil berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan bersemangat. Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat sebuah lagu untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan bersama lagu firman Tuhan ada di dalam hatiku. Sesudah itu kita langsung sambung dengan baca kitab suci doa tiap hari. Mari kita nyanyikan bersama ya anak-anak. Thank you.
kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh beribadah bersama dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami dan sertai kami. Pimpin kami Tuhan, beri hikmat-Mu agar kami bisa mengerti dan juga melakukan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita mau tanya nih, kalian kenal gak dengan tokoh-tokoh ini? Yang ini, siapa nih namanya? Ya betul, namanya Batman. Kalau yang ini siapa? Kalian tahu tidak? Ya pasti tahu dong, ini Spider-Man. Wah, kalian kenal sekali ya jagoan-jagoan ini. Sayang ya, mereka ini hanya jagoan-jagoan hayalan. Tidak betul-betul ada, hanya ada di dunia hayalan. Tapi tokohnya satu ini benar-benar ada loh. Kalian tahu tidak siapa ini? Ya, ini ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, ini adalah Bapak Musa. Bapak Musa. Dan Bapak Musa ini tokoh yang istimewa loh. Waktu kecil dia tidak tidur di kamarnya, di kasur yang empuk, tapi dia tidur di dalam keranjang, di sebuah sungai, disembunyikan di antara alang-alang sungai. Iya, kenapa dia sampai disembunyikan di sungai? Karena pada waktu itu bangsanya Bapak Musa, yaitu bangsa Israel, tinggal di Mesir sebagai budak. Dan mereka harus bekerja keras untuk bangsa Mesir. Dan bangsa Mesir tidak suka kalau bangsa Israel semakin banyak. Karenanya bayi-bayi orang Israel lalu dibunuh, diambil paksa dan dibunuh. Karenanya ketika Musa lahir, mama dan papanya lalu berupaya menyembunyikan Musa. Mereka membuat sebuah keranjang, melapisinya dengan ter, lalu menaruh Musa di dalamnya dan menyembunyikan Musa di sebuah sungai. Pada suatu hari, putri Firaun mandi di sungai tersebut dan melihat keranjang berisi Musa. Dan akhirnya Musa pun dibawa ke istana menjadi anak angkat dari putri Firaun. Namun walaupun dia hidup mewah di istana orang Mesir, dia tetap ingat bahwa dia adalah bangsa Israel. Dia tetap percaya bahwa dia adalah bangsa Israel yang akan menerima janji Allah, yaitu tinggal di sebuah tanah perjanjian. Karenanya ketika suatu kali dia melihat ada orang Mesir yang berlaku tidak adil kepada bangsa Israel, dia segera memukul orang Mesir itu. Akhirnya orang Mesir itu mati. Dan karena ketakutan, Musa pun pergi meninggalkan Mesir. Dia pergi ke sebuah tempat yang bernama Midian. Di sana ia lalu menikah dan menjadi seorang gembala, membantu ayah mertuanya. Suatu kali ketika Bapak Musa sedang mengembalakan domba di padang, dia melihat semak-semak yang menyala seperti terbakar. Tapi anehnya semak ini tidak gosong, tidak terbakar sama sekali. Maka lalu dia berkata, aneh sekali, aku harus melihat dengan jelas penglihatan yang ajaib ini. Maka lalu Bapak Musa pun mendekati semak-semak tersebut. Ketika Allah melihat Bapak Musa mendekati semak tersebut, maka Allah lalu berkata, Musa, Musa. Dan Musa pun menjawab, ya Allah, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkan kasurmu, tanggalkan alas kakimu, karena tanah tempat kamu berdiri ini adalah kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mendengar perkataan ini, Abraham lalu menjadi takut anak-anak. Dia tidak berani memandangi Allah. Lalu Allah kembali berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Aku telah mendengar
doa permohonan mereka. Aku telah mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Begitu kata Allah kepada Musa. Aku akan membawa mereka keluar dari Mesir dan menuntun mereka ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Musa pun terkejut. Ia menjawab, tapi siapakah aku? Maka aku menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bukankah aku akan menyertai engkau? Begitu kata Allah kepada Bapa Musa. Lalu bagaimana nanti kalau aku ke Firaun bertemu dengan orang Israel? Lalu orang Israel bertanya, Siapa nama Tuhan yang mengutus kamu? Aku harus jawab apa? Musa kembali bertanya kepada Allah. Dan Allah pun menjawab, Aku adalah Aku. Katakan kepada orang Israel bahwa Aku adalah Aku yang mengutus engkau. Dan akhirnya anak-anak, Bapak Musa pun pergi kembali ke Mesir, menghadap Firaun dan menyampaikan bahwa orang Israel harus pergi keluar dari Mesir. Nah, dalam kisah ini anak-anak, kalian lihat tidak? Siapa yang menaruh harapannya kepada Tuhan? Ya, bangsa Israel. Bangsa Israel menaruh harapannya kepada Tuhan. Selama bertahun-tahun, hampir 400 tahun, mereka hidup dalam perbudakan di tanah Mesir. Tapi mereka tidak kehilangan harapan. Mereka terus berharap, mereka terus berdoa, meminta Tuhan menolong mereka, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan pun menjawab doa mereka dengan mengutus Musa, menyuruh Musa membawa keluar orang Israel dari Mesir. Tuhan Allah sangat sayang kepada bangsa Israel. Tuhan Allah juga sangat sayang kepada kita semua, sehingga Ia pun mau kita bebas dari perbudakan dosa. Dan Ia mengutus seseorang untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Siapa? Bukan Bapak Musa, tetapi anaknya sendiri, anak tunggalnya. Dia utus untuk membebaskan kita semua dari perbudakan dosa. Siapa anaknya itu? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita semua dari hukuman dosa. Kita semua ini sebenarnya adalah orang-orang yang berdosa, tidak layak untuk hidup bersama dengan Tuhan Allah. Kita harusnya mendapat hukuman kematian yang kekal. Tanpa Allah, kita semua ini tidak berdaya. Tanpa Allah, kita semua akan mengalami kematian kekal. Tapi Allah mengasihi kita. Ia mengutus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah andalan kita yang bisa membebaskan kita, menolong kita dari hukuman dosa. Tuhan Yesus adalah jagoan yang sejati, tidak seperti Batman, Superman, Spiderman, atau jagoan-jagoan lainnya yang tidak benar-benar nyata. Tuhan Yesus adalah jagoan yang sebenar-benarnya, yang membebaskan kita bukan hanya dari penderitaan di dunia, tapi penderitaan yang sifatnya kekal. Nah, sebagai penutup, Memintan akan bacakan Mazmur 25 ayat 5. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mari kita satu dalam doa. Kami menanti-nantikan Engkau sepanjang hari Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang bisa kami andalkan. Engkau adalah harapan kami yang sejati, yang membebaskan kami
dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau menolong kami menjalani kehidupan kami, menolong kami melakukan aktivitas kami setiap hari. Dan ketika kami takut atau cemas, kami ingat bahwa Engkau adalah harapan kami, andalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian tadi anak-anak firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita bersyukur Tuhan selalu memberi petunjuknya, memberi bimbingan bagi kita melalui kitab suci yang boleh kita miliki. Apakah anak-anak memiliki Alkitab di rumah? Nah, nanti boleh minta Mama dan Papa untuk menyediakan waktu membaca Alkitab bersama di rumah. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengangkat sebuah pujian. Terima kasih Tuhan.